1. Kontrak menjadi pelakor. Sejam berapa? Perempuan dengan pakaian minim yang berdiri di antara kerlap-kerlip lampu klub malam itu menoleh ke belakang, tepat setelah seorang pria bersetelan jas silver bertanya padanya. Haha, tuli perempuan itu. Sang pria menatap rambut hitam bergelombang, dress putih di atas lutut, sampai pada sepatu high heels yang dikenakan lawan bicaranya. Lagi open boy, kan? Tanyanya. Perempuan yang sama bertingkah gelisah, terlihat ketakutan dan tubuhnya gemetar kecil. Iya, aku lupa. Jawabnya diakhiri cengir masam. Masih baru, ya? Ia mengangguk kikuk. Kalau 5 bulan berapa? Apa? Pertanyaan barusan membuat perempuan itu mengangguk. Sang lelaki bergaya pelan. Perkenalkan, nama saya Aditya. Saya ingin mengajak Anda untuk bekerja sama. Ujarnya sembari mengulurkan tangan. Dengan bingung perempuan yang belum diketahui namanya itu menjabat tangan Aditya. Nama saya Reina. Kalau boleh tahu, kerja sama apa yang Anda maksud? Di sini terlalu ramai. Bagaimana kalau kita bicara di restoran seberang? Reina, perempuan seksi bermata sipit dan berkulit putih itu tidak mengerti apa maksud dari laki-laki berjas silver itu. Baginya ini adalah hari pertama berada di klub malam. Reina merasa putus asa akan biaya kuliah tingkat akhirnya yang menggunung, belum lagi uang kontrakan rumah, dan sejak kemarin ayahnya dirawat di rumah sakit. Ayah Reina harus segera dioperasi karena penyakit gagal ginjal yang diderita beliau. Maka atas saran teman seperjuangannya, berakhirlah Reina di sini. Menjual diri, hanya itu yang bisa ia lakukan demi mempertahankan nyawa ayahnya. Namun, bukannya pelanggan biasa yang didapatkannya, melainkan tawaran kerja sama. Sayang sekali Reina tidak bertanya ini itu kepada temannya. Alhasil Reina tidak paham tawaran kerja sama macam apa yang dimaksud. Bagaimana, Reina? Tagih Adit karena Reina hanya diam saja. Boleh. Kalau begitu, mari. Adit mengajaknya dan Reina penasaran. Baiklah, Reina juga ingin tahu. Duduk di restoran mewah. Hari ini adalah yang pertama bagi Reina. Sambil melahap. Apa namanya tadi? Steak? Entahlah, Reina tidak terlalu ingat. Pria yang bernama Adit itu duduk di hadapan Reina. Ia berdiam pelan sebelum memulai pembicaraan penting. Kita langsung ke intinya saja, ya. Reina mengangguk setuju sambil mengunyah makanannya. Saya adalah asisten pribadi yang ditugaskan untuk mencari wanita penggoda. Jadi kerjasama yang saya maksudkan adalah, saya ingin menggunakan Anda untuk merusak rumah tangga dari rival bos saya. Reina melotot lebar. Gimana? Kenapa? Aku gak ngerti. Bisa tolong lebih jelas lagi? Ya begitulah. Setelah saya lihat-lihat Nona Reina ini sangat cantik dan tipikal rival bos saya sekali. Masih muda ya? Umur 23 tahun. Perfect. Umur yang saya inginkan. Saya akan memberi waktu 5 bulan untuk Anda menggoda beliau. Jika Nona Reina berhasil membuatnya bercerai, maka Anda akan diberikan bonus yang sangat besar. Tapi jika gagal, tidak apa. Saya tetap akan memberikan Anda gaji dengan nominal yang akan kita sepakati. Jadi, kamu meminta aku untuk jadi pelakor? Tanya Reina setelah penjelasan panjang itu. Benar sekali. Enggak. Reina menggeleng kekeh. Aku gak mau merusak rumah tangga orang. Lagi pula aku gak berpengalaman. Hari ini adalah hari pertama aku memutuskan untuk jual diri. Itu juga karena saya lagi butuh banget uang karena keadaan yang mendesak. Tapi kalau untuk jadi pelakor, aku gak bisa. Maaf. Aku permisi. Reina langsung tak selera makan. Ia bangkit berdiri dan segera pergi. 2 miliar cukup. Dan langkah Reina mendadak terhenti usai mendengar nominal fantastis yang keluar dari bibir Adit. Matanya melotot lebar dan mulutnya ikut menganga. Namun jika Anda berhasil, maka bonus yang akan diberikan bos saya adalah sebesar 10 miliar. Bagaimana? 10 miliar? Oh God! Reina berteriak dalam hati. Tadi Anda bilang apa? Sedang butuh dana dadakan. Saya akan memberikan uang muka sebanyak yang Anda perlukan. Tolong pertimbangkan lagi kerja sama ini, Nona. Reina menarik napas dalam-dalam dan mengemuskannya sembari memejamkan mata.
Saat itu juga ingatan tentang ayahnya terputar dalam benak Reina tanpa diminta. Kata dokter paling tidak Reina harus memiliki uang 300 juta agar ayahnya bisa melakukan operasi. Di mana lagi Reina bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Mungkin ini adalah jawaban yang diberikan Tuhan untuknya. Ya mungkin saja. Kenapa Reina harus menolaknya? Tidak bisakah Reina egois untuk satu kali ini saja? Melihat Reina diam dalam waktu lama membuat Adit tersenyum miring. Bagaimana? Apa Anda berubah pikiran? Reina berbalik dan berucap, "Oke, aku terima." Adit pun tersenyum lebar. Kata Adit, atasannya adalah CEO dari Adiwangsa Corp yang mana pria itu adalah mantan kekasih dari istri CEO Osinyo Corp. Hubungan keduanya berakhir karena perjodohan yang dituntut oleh sang bos besar Asinyo tersebut. Ribet. Orang kaya memang selalu banyak drama. Ya, jadi intinya beliau ingin merebut kembali mantan kekasihnya. Hari ini adalah hari pertama Reina menjadi seorang pelakor. Sebelumnya ia ditugaskan untuk melamar pekerjaan di kantor Asinyo karena adanya pembukaan loker dan hari ini adalah hari interview Reina. Pantas saja Adit gencar mencari pelakor, ternyata adanya pembukaan lowongan kerja yang menjadi kesempatan besar bagi mereka. Tapi, mengingat Reina hanya memiliki ijazah SMA itu membuatnya kurang percaya diri untuk diterima kerja di perusahaan Asinyo. Paling tidak ia hanya akan menjadi anak magang. Tahu kenapa hari ini ia berkesempatan untuk interview? Karena Adit memiliki jalur orang dalam. Ia merekomendasikan Reina secara langsung. Namanya Zain. Selamat pagi, Reina. Sapa Zain yang sudah menunggu di lobi. Pagi Kak Zain. Balas Reina yang sedikit kaget dan tersanjung. Hari ini jadwal interview, kan? Tanyanya. Iya, Kak. Reina mengangguk kikuk. Mari ikut saya. Biar saya antar. Persila Zain membuka jalan. Reina lagi-lagi mengangguk kikuk. Ia pun mengikuti langkah Zain. Ngomong-ngomong, makasih ya Kak Zain udah rekomendasiin aku di perusahaan ini. Ucap Reina selama perjalanan. Zain menanggapi dengan kekehan kecil. Nomor problem. Tujuan saya bekerja di sini juga untuk. Zain mendekatkan wajahnya ke telinga Reina dan berbisik. Menjadi mata-mata bagi perusahaan Adiwangsa. Mendengarnya membuat Reina menganga tak percaya. Ternyata benar menjadi orang kaya itu rumit. Tujuan kita di sini kan sama, jadi ada baiknya kita saling bekerja sama. Lanjut Zain lagi. Ya, benar juga. Reina sedikit lega mengingat ia tidak akan sendiri. Masih ada Zain yang memiliki tujuan yang sama dengannya. Der. Tiba-tiba saja ponsel milik Zain berbunyi. Ia permisi untuk mengangkatnya. Selama menunggu yang Reina lakukan hanya diam saja sembari mengamati sekelilingnya. Setelah tak lama kemudian Zain kembali. Sorry, Len. Saya ada panggilan mendesak. Gagal deh nganter kamu sampai ke ruang HOD. Ucapnya dengan penuh penyesalan. Oh, gak apa-apa kok, serius. Aku bisa sendiri. Jangan gak enakan gitu dong. Kak, aku kan jadi lebih gak enak. Oke, deh. Kalau gitu saya tinggal, ya. Dari sini kamu tinggal belok kanan, terus ruangannya ada di paling ujung. Jelas Zain menunjuk arah. Reina mengangguk mengerti. Oke, sip. Oke, see you. Zain pun pamit. Tinggal Reina sendiri yang berjalan mengikuti petunjuk yang Zain berikan. Belok kanan, belok kanan. Lafalnya berulang kali. Reina belok kanan namun seseorang dari sisi sebelah menabraknya. Aduh. Maaf, Pak. Maaf. Keluh dan sesal Reina secara spontan. Duh, kamu ini gimana sih? Bisa jalan atau? Arsen? Laki-laki bernama Arsen yang bertabrakan dengan Reina pun mengangkat wajahnya. Alisnya mengerut dalam sambal berucap. Reina? Anjir. Udah gede aja lo. Dulu aja di SMP masih bocil, lebih pendek dari gue. Sekarang udah kayak kerajaan otot. BTW, kerja di sini juga lo. Sebagai apa nih? Heboh Reina panjang lebar. Kamu ngapain di sini, Len? Tanya Arsen. Gue mau interview. Gue pengen kerja di sini, Arsen. Tunggu. Sepertinya Reina melupakan sesuatu. Arsen Yokop. Oh my god,